Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Saiful Yusuf. Di sini saya dari Prodi Hukum. Di sini saya akan mewawancarai tentang bagaimana mengapa negara harus mensejahterakan masyarakatnya. Di sini saya bersama Bang Yogi, mahasiswa UMM Prodi Hukum. Silakan Bang. Ya, mengenai tentang pertanyaan atau wawancara tentang aspek atau ruang lingkup kenapa negara itu dia harus mensejahterakan rakyatnya, apalagi dalam ruang lingkup pendidikan, yang kita ketahui bersama bahwa pendidikan merupakan suatu corong atau suatu konsep yang paling penting atau ya kebijakan yang dibuat oleh pemerintah yang paling penting untuk masyarakat luas. Nah, hal ini pun di dalam konstitusi kita, dalam Undang-Undang Dasar tahun 1945, khususnya dalam pasal 31, ayat 1 menjelaskan bahwa setiap orang berhak untuk mendapatkan pengajaran atau pendidikan. Nah, kalau kita menganalisis lebih lanjut, setiap orang di sini tuh orang siapa saja yang ia itu, entah itu dia orang timur, dia orang barat, dia orang miskin, dia orang kaya, dan sebagainya, dia itu harus mendapatkan pengajaran maupun pendidikan. Nah, itu harus seperti itu. Nah, cara untuk mendapatkan pendidikan ini itu difasilitasi oleh pemerintah. Nah, itu yang dimaksud dengan pasal 31 Undang-Undang Dasar tahun 1945 begitu. Nah, lalu yang menjadi pertanyaannya, apakah pendidikan yang ada di Indonesia ini sudah sejahtera? Nah, mari kita lihat. Menurut Badan Pusat Statistik, khususnya Badan Pusat Statistik Pendidikan, di tahun 2021 dan tahun 2022, tingkat pendidikan yang ada di Indonesia itu merendah, yaitu dengan estimasi data dinilai berapa ya persennya? 56,20%. Nah, itu estimasi data tersebut menggeneralisikan bahwasannya Indonesia itu belum sejahtera mengenai tentang pendidikan. Lalu bagaimana cara untuk mengatasi hal tersebut? Nah, sebelum masuk ke konsep cara mengatasinya, kita ketahui bersama bahwa pendidikan itu terbagi menjadi 3 bagian di dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Dan kenapa pendidikan di Indonesia, salah satu kebijakan pemerintah harus mensejahterakan rakyatnya. Seperti itu ya? Ya, benar. Yang paling pertama kita harus mengetahui dulu sistem pendidikan formal, sistem pendidikan informal, kemudian yang ketiga sistem pendidikan informal. Nah, ketiga ini dia harus berjalan secara seimbang, akurat, dan komprehensif. Ini yang harus dikemukakan oleh pemerintah. Untuk siapa? Untuk kita. Kita ini siapa? Kita ini adalah masyarakat yang ada di lingkungan gitu. Lalu bagaimana kebijakan ini kalau tidak seimbang? Nah, ini implikasinya adalah tidak selaras dengan konstitusi kita atau Undang-Undang Dasar tahun 1945. Apalagi Indonesia ini kan disebut sebagai negara yang bersistem welfare state, ya kan? Nah, saya selaku mahasiswa pun atau mewakili masyarakat, dan saya pun orang Maluku Utara, kalau saya memakai metode empiris di Maluku Utara, pendidikan yang ada di sana itu memang kurang merata. Banyak orang-orang miskin itu yang tidak sekolah dan sebagainya. Nah, salah satu tanggung jawab negara yaitu untuk memfasilitasi orang-orang tersebut. Nah, cara memfasilitasinya apa? Yaitu adalah kita harus membuat sebuah grand design. Grand design ini apa? Grand design ini untuk menjaga interkonektivitas antara lembaga satu dengan lembaga lainnya, supaya lembaga lain ini antara kerjasama. Misalnya nih seperti anggaran BUMN sama BUMD, di mana hal tersebut harus seimbang, saling berhubungan gitu. Saling berhubungan, pemerintah pusat dan juga pemerintah daerah otomatis, ya kan? Nah, tapi yang terjadi makin banyak korupsi, kolusi, nepotisme yang terjadi, ya kan? Ya benar. Sehingga pendidikan ini yang ada di Indonesia ini cukup tidak merata begitu, ya kan? Nah, itu yang harus cara mengatasi kita, bagaimana kesadaran pemerintah kita untuk mewujudkan yang namanya good governance atau pemerintahan yang baik, khususnya dalam ranah pendidikan. Karena kita bicara pendidikan ini, setiap orang itu membutuhkannya, ya kan? Setiap orang itu ingin bahwa cita-cita dia itu terwujud begitu. Nah, ya, kemudian yang kedua cara mengatasinya adalah kita harus ingin membuat transaksi fleksibilitas antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, BUMN, BUMD, dan juga gubernur dan sebagainya itu di bawah satu payung, ya kan? Supaya anggaran-anggaran yang terjadi itu bersifat akuntabilitas dan transparan. Mungkin seperti itu dari pendapat saya mengenai tentang kenapa negara harus mensejahterakan rakyatnya, karena itu merupakan bagian cukup penting di negara Indonesia. Mungkin sekian dari saya. Terima kasih Bang. Di sini saya akan menutup wawancara ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.